Kalau windshieldnya masih bisa dipasang, jadi kalau windshieldnya Rodsing dipasang di 150 masih bisa kepasang nih. Contohnya seperti ini nih, kita pakai yang 160 yang model tinggi, kita pasang di ADV 50. Joknya itu beda, jadi ukurannya beda banget. Kalau yang 60 itu lebih panjang, yang 50 itu lebih pendek. Jadi kalau misalkan kita punya joknya yang 50 dipasang sini nggak bisa, ini pun dipasang sini nggak bisa. Nah, ngomong-ngomong saklar kiri, si Rodsing ini sudah ada tombol dimnya ya, jadi nggak perlu tambah lagi dim segala macam, udah ada tombol dimnya. Sedangkan untuk yang ADV yang 50 ini kalian harus ganti pakai saklar fiction, ataupun yang misalkan 160 yang 2025 yang masih standar dia juga belum ada dimnya. Oke, balik lagi di Akhir Motovlog. Vlog. Di samping gua ada Honda EDV 150 tahun 2019. Di samping kiri gua ada Honda EDV 160 Rodsing terbaru 2025. Tadi kita udah bahas perbedaannya antara EDV yang Rodsing dengan generasi 160 ya di video sebelumnya. Dan video ini kita mau bahas perbedaan antara 150 dan juga 160 yang Rodsing ya. Nah, mungkin secara look udah pasti beda banget guys. Dari bodinya beda, lalu dari bodi kasarnya juga beda. Jadi nggak ada yang bisa dipasang bodi kasarnya. Bodi halusnya juga nggak bisa. Kalau windshieldnya masih bisa dipasang. Jadi kalau windshieldnya Rodsing dipasang di 150 masih bisa kepasang nih. Contohnya seperti ini nih. Kita pakai yang 160 yang model tinggi, kita pasang di ADV 50 ya. Lalu baut anti jebolnya juga bisa dipasang. Oh iya, kendalanya nih dari awal sampai yang Rodsing itu bautnya masih pakai baut karet. Jadi gampang lepas di jalan guys. Nah, buat kalian yang punya EDV-nya wajib pakai baut anti jebol. Ya, jadi bautnya diganti supaya tidak gampang lepas. Karena kejadian sering banget teman-teman kita saat lagi touring, tiba-tiba windshield kendor, lepas, jatuh, pecah deh, ketabrak-tabrak ya. Lalu perbedaannya lagi di bagian joknya. Joknya itu beda, jadi ukurannya beda banget. Kalau yang 60 itu lebih panjang, yang 50 itu lebih pendek. Jadi kalau misalkan kita punya joknya yang 50 dipasang sini nggak bisa, ini pun dipasang sini nggak bisa. Joknya beda. Terus yang paling kelihatan banget ya di mesinnya guys. Mesinnya ini 160, ini 150. Terus untuk dudukan mesinnya, yang Rodsing ini posisinya mesinnya ke bawah, jadi engine mountingnya pindah ke atas. Sedangkan yang 50 itu engine mountingnya masih di bawah, jadi posisinya lebih aman yang 150 guys. Ground clearance-nya lebih tinggi yang 50, sedangkan yang 60 itu lebih pendek. Jadi rawan banget si ground clearance ini mentok ke polusi tidur atau ke lubang saat kalian lagi riding di jalan. Kalau ngomongin aman, berarti aman banget yang 150, lebih tinggi ya. Selanjutnya speedometer, ya udah pasti jelas beda. Speedometernya di sini yang lama tuh TFT masih sama. Kalau yang ini sama TFT juga, tapi ini udah Rodsing ya guys, udah connect ke HP karena teknologi si Rodsingnya. Kalau 50 tombolnya masih di sini, di daerah speedometernya, tombolnya ada di situ. Kalau yang 60 generasi pertama, Gen 1 atau Gen 2 yang biasa ya, tombolnya ada di bagian tengah guys. Kalau ini kan nggak ada, dia di speedometer, kalau ini di bagian tengah. Nah, kalau yang Rodsing itu udah nggak ada tombol. Semua tombolnya pindah ke bagian saklar kiri. Nah, ngomong-ngomong saklar kiri, si Rodsing ini sudah ada tombol dimnya ya. Jadi nggak perlu tambah lagi dim segala macam, udah ada tombol dimnya. Sedangkan untuk yang ADV yang 50 ini, kalian harus ganti pakai saklar fiction, ataupun yang misalkan 160 yang 2025 yang masih standar dia juga belum ada dimnya gitu ya. Saklar fiction. Lalu untuk peleknya sama, bannya sama, spakbornya cuman beda motif aja, tapi dudukannya sama, shocknya sama. Bedanya dia warnanya hitam, kalau standarnya warna silver, tapi kalau ini kan udah kita cat warna hitam ya, repaint ya. Jadi sebenarnya tuh si kuning udah meramalkan ya, suatu saat nanti bakalan kaki-kakinya hitam nih. Contohnya ini udah pakai hitam nih, karena si PCX yang Rodsing juga stok depannya hitam, tapi di PCX CVT-nya bagian belakang ada yang hitam, ada yang silver guys. Nah, mungkin gua nggak tahu tuh perbedaannya apa nih. Apa dari produksinya atau gimana ya, tapi ada yang hitam, ada yang putih, silver. Kalau EDV ini semuanya silver. Terus peleknya warnanya magnesium. Kalau kemarin warnanya masih hitam standar. Lalu ke bagian, oh ya, racernya dari lompat-lompat nih. Racernya juga beda guys. Yang 60 itu lebih pendek, yang 50 itu tinggi banget. Tapi gue lebih nyaman ke yang 50 karena posisi readingnya tuh lebih tinggi. Sedangkan yang 60 itu lebih pendek. Tapi kembali ke selera, ke posisi reading kalian ya. Lebih enak yang pendek atau lebih enak yang tinggi. Kalau menurut gue sih lebih enak yang tinggi ya. Tapi ini juga nyaman, kakinya bisa selonjoran. Lebih panjang, sedangkan yang 50 itu lebih pendek guys, lebih nyaman kalau kakinya di 60 nih. Untuk kapasitas tankinya sama,
8,1 liter. Lalu engine-nya beda 160 sama 145 ya. Sebenarnya kalau ngomongin mesin sih ini 157,6 pistonnya. Kalau ini 149,0 untuk pistonnya ini. Jadi kalau di Grand Prix ini 50, ini 60. Oke, sama oh ya, stop lamp-nya masih sama. Stop lamp belakang masih sama. Jadi kalau misal mau modifikasi stop lamp-nya masih bisa. Lalu ada peleknya sama masih ya. Armnya kayak beda deh. Armnya beda. Oh ya, peleknya juga beda. Peleknya beda. Maksudnya bukan beda dari bentuknya ya. Bentuknya kurang lebih sama, tapi bagian dalamnya adapternya tuh beda. Jadi kayaknya yang 60 ini dipasang di 50 tuh nggak bisa, atau sebaliknya nggak bisa, guys. Mungkin teman-teman yang nanti ada pertanyaan bisa ditulis di kolom deskripsi aja, guys. Kalau misalkan ada kekurangan atau kesalahan mungkin bisa dibantu dibetulin di kolom deskripsi. Mungkin hanya ini sepengetahuan gua. Jangan lupa follow Instagram dan juga TikToknya AF Motorshop, dan subscribe juga YouTube channel AF Motovlog. Kalau mau belanja aksesorisnya EDV 60 Racing ini udah ready, guys. Kalian bisa langsung order aja ke Tokopedia atau Shopee atau ke WA-nya AF Motorshop. Oke, terima kasih. Salam AF Motor Keren.